Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah senantiasa kita menyembah, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 105731115819 dari kelas akuntan 19E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya, terima kasih atas tugas final yang telah diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Eka Mardikawati Alif, Eskom SEE Maka, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan dan aspek keperilakuan terhadap desentralisasi dan dari PABU. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini dapat dilihat teman-teman di layar teman-teman sekalian. Ada 3 bab ya, bab 17 mengenai aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan, kemudian bab 18 aspek keperilakuan pada desentralisasi, dan yang ketiga atau bab 19 yaitu aspek keperilakuan dari PABU. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai studi kasus dan penyelesaiannya. Nah, bab pertama atau bab 17 yang akan kita bahas yaitu aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Nah, apa sih teori kontingensi itu? Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa teori kontingensi adalah pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi, di mana penjelasan diberikan adalah bagaimana faktor-faktor kontingen seperti teknologi, budaya, dan lingkungan eksternal memengaruhi desain dan fungsi organisasi. Nah, kemudian munculnya perumusan kontingensi. Alasan yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadopsi teori kontingensi manajemen adalah untuk digunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan hasil riset empiris. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu pengaruh hasil empiris, kemudian efek teknologi, efek struktur organisasi, efek lingkungan, dan pengaruh teori organisasi. Nah, adapun variabel dasar kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Nah, teori kontingensi akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atau jenis variabel. Selain itu, literatur yang relevan dalam atau dapat merumuskan setiap variabel yang saling berhubungan. Adapun 4 jenis variabel kontingensi yang terdiri atas yang pertama itu adalah variabel sosial, kemudian yang kedua lingkungan, kemudian yang ketiga atribut organisasi, dan terakhir adalah karakteristik pengguna. Nah, adapun atribut sistem pelaporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi variabel kontingensi. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwasanya karakter sistem pelaporan keuangan perusahaan terdiri atas suatu contoh yang dirancang untuk masing-masing unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan penggolongan presentasi, penilaian, dan kebutuhan pengukuran dari negara-negara yang berbeda. Kemudian yang kedua, frekuensi pelaporan dalam hal jumlah variasi pengungkapan dari informasi laporan yang bersifat sementara dan berbagai metode atau unsur lainnya. Kemudian yang ketiga, metode pelaporan, kompleksitas teori dan pengungkapan pelaporan dengan tujuan khusus. Adapun isi teori kontingensi, terdapat studi empiris dalam area akuntansi yang dengan tegas mengadopsi pendekatan kontingensi sebelum mengumpulkan data. Nah, lebih lanjut, 2 di antara studi utama menggunakan metodologi analitis yang memandang permasalahan dalam penafsiran dan perbandingan. Adapun perumusan teori akuntansi sebagai tambahan terhadap pekerjaan berdasarkan spekulasi teoritis menyangkut sifat alami dari teori kontingensi sistem informasi akuntansi. Gordon dan Miller berusaha untuk menyediakan kerangka menyeluruh bagi perusahaan sistem informasi akuntansi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik organisasi yang luas dalam teori organisasi. Kemudian kerangka evaluasi teori kontingensi. Nah, sistem informasi akuntansi hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Strategi pengendalian organisasi akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem perencanaan dan pengendalian. Nah, organisasi menyesuaikan kontingensi dalam mengatur faktor yang dapat mengendalikan ke dalam wujud yang sesuai harapan sehingga mendorong ke arah pencapaian efektif.
Nah, adapun implikasi untuk riset, terdapat beberapa hal yang menjadi implikasi untuk riset terhadap teori kontingensi sebagai pengembangan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian, kemudian efektivitas organisatoris, kemudian metodologi riset. Nah, kemudian pokok pembahasan selanjutnya itu bab 18, aspek keperilakuan pada desentralisasi. Nah, di sini kondisi nyata entitas bisnis terdapat kutipan ya yang mengatakan bahwa tolong jangan salah paham, sebenarnya enak juga keluar kantor dan kembali ke lapangan. Selain itu, Medan merupakan perubahan pemandangan yang menyenangkan. Akan tetapi, saya khawatir bahwa saya akan dianggap bertanggung jawab oleh pimpinan puncak atas semua masalah yang terjadi selama kepergian saya ke Medan. Kantor pusat tidak memahami bahwa Bandung sangat kekurangan staf manajerial yang terlatih. Dengan keberadaan saya di Medan, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan saya secara efektif di Bandung. Nah, kemudian apakah melakukan desentralisasi atau tidak? Masalah yang dijelaskan sebelumnya bukan suatu masalah yang hanya dialami oleh grup X, Y, Z. Lebih dari satu perusahaan yang bertumbuh telah menghadapi masalah untuk melakukan reorganisasi dalam menghadapi pertumbuhan, penciutan, atau perubahan. Kemudian, di sini kita akan membahas mengenai arti desentralisasi itu sendiri. Nah, definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi yang diberikan oleh H.A. Simon. Nah, yang mengatakan bahwa suatu organisasi administratif adalah desentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejumlah keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Meskipun secara teori definisi di atas sangat jelas, dalam praktiknya definisi ini sulit untuk diterapkan. Nah, kemudian adapun lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Nah, di sini pembahasan umum mengenai alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada manajemen puncak, memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat keputusan yang lebih inferior, kemudian menyediakan dasar pelatihan yang baik, kemudian memenuhi kebutuhan akan ekonomi. Nah, terdapat beberapa hal utama yang menjadi dasar untuk menerapkan desentralisasi terhadap perusahaan sebagai pengembangan pendelegasian manajemen perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih struktur, pembagian tugas dan keputusan, merencanakan akuntabilitas sumber daya, mengembangkan anggaran dasar, pendelegasian aktivitas, dan menetapkan norma keperilakuan. Setelah hal utama sebelumnya dapat terpengaruhi dengan baik, masih terdapat beberapa hal tambahan yang bisa menjadi pendorong ya terhadap anggaran dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi hubungan antar unit. Kemudian pendekatan kompetitif versus kolaboratif. Nah, adapun faktor-faktor yang mengaruhi pilihan. Pendekatan pragmatis untuk mengembangkan anggaran dasar dan terdesentralisasi mencoba untuk menggabungkan kedua pendekatan ini. Ada 4 faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh suatu organisasi dalam memutuskan ujung mana yang akan dipilih pada kontinum kompetisi kolaborasi tersebut. Adapun faktor-faktor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya pasar eksternal, kemudian ketidaklengkapan harga, dan yang terakhir tersedianya opsi untuk keluar. Nah, adapun desentralisasi dan penentuan harga transfer. Dapat teman-teman lihat bahwa mekanisme utama yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur pertukaran antara unit adalah mekanisme penentuan harga transfer. Organisasi biasanya menggunakan 5 jenis harga transfer, yaitu diantaranya yang pertama adalah harga pasar, kemudian yang kedua biaya plus, kemudian yang ketiga biaya variabel, kemudian yang keempat harga transfer yang dinegosiasikan, kemudian yang kelima harga yang diputuskan atau diperintahkan. Nah, adapun mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, langkah terakhir dalam desentralisasi adalah menetapkan sistem untuk mengevaluasi dan menghargai kinerja. Terdapat beberapa perdebatan besar mengenai manfaat dari penggunaan ukuran kinerja terdesentralisasi yang spesifik, namun terdapat kesepakatan umum mengenai tujuan dan atribut yang seharusnya dimiliki oleh ukuran tersebut.
Kemudian adapun pokok pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai bab ketiga dari pembahasan kita kali ini atau bab 19, yaitu aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, prinsip akuntansi berterima umum ini dapat teman-teman lihat ya, pernyataan nomor 4 Accounting Principle Board menyatakan bahwa prinsip akuntansi berterima umum dilihat dalam pengalaman, alasan, kebiasaan, penggunaan dan kebutuhan praktis, dan PABU mencakup konversi, aturan, dan prosedur yang perlu untuk mendefinisikan prinsip akuntansi yang dapat diterima pada suatu waktu tertentu. Nah, adapun prinsip akuntansi berterima umum yaitu pedoman audit dan akuntansi industri dan pernyataan posisi serta interpretasi akuntansi ICPA, publikasi lain dari FASB seperti buletin teknis dan literatur pendahulunya seperti pernyataan APB, publikasi SEC seperti terbitan seri akuntansi praktik yang diakui dan sering muncul sebagaimana dicerminkan dalam publikasi ACPA tahunan Accounting Trends and Techniques, makalah terbitan ACPA, pernyataan konsep FASB, buku teks dan artikel. Nah, kemudian prinsip akuntansi berterima umum. Adapun sumber lain prinsip akuntansi berterima umum ini adalah yang pertama pedoman audit dan akuntansi industri yang pernyataan posisi ACPA serta interpretasi akuntansi ACPA. Nah, kemudian yang kedua publikasi lain dari FASB seperti buletin teknis dan literatur pendahulunya seperti pernyataan APB. Kemudian yang ketiga, publikasi SEC seperti terbitan seri akuntansi. Kemudian yang keempat, praktik yang diakui dan sering muncul sebagaimana yang dicerminkan dalam publikasi ACPA tahunan Accounting Trends dan Techniques. Nah, kemudian yang kelima, makalah terbitan ACPA, pernyataan konsep FASB, buku teks dan artikel. Nah, kemudian di sini terdapat PABU kecil versus PABU besar. Nah, permasalahan yang menjadi pernyataan adalah apakah memang terdapat perbedaan yang nyata antara usaha besar dan kecil serta di antara kebutuhan pengguna informasi dari usaha besar dan kecil sehingga membenarkan perbedaan dalam aturan akuntansi dalam bentuk dua prinsip akuntansi berterima umum, yaitu PABU kecil untuk usaha kecil atau yang dikelola secara tertutup dan PABU besar untuk perusahaan besar. Nah, kemudian di sini terdapat kebijakan dan perubahan metode akuntansi ya. Perusahaan perlu memiliki di antara berbagai metode akuntansi dalam mencatat transaksi untuk laporan keuangannya. Pilihan ini yang diatur oleh PABU untuk mencerminkan kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi dari pelaporan suatu entitas adalah prinsip akuntansi spesifik dan metode penerapan prinsip tersebut yang oleh manajemen dari entitas yang bersangkutan dipandang paling tepat untuk menyajikan posisi keuangan, perubahan dalam posisi keuangan dan hasil operasi dengan sewajarnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan oleh karenanya diadopsi untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan APB dan pendahulunya Komite Accounting telah mengurangi sejumlah prinsip akuntansi yang tidak diinginkan secara keperilakuan, tetapi masih terdapat beberapa masalah. Tujuan akuntansi dan profesi manajemen adalah mengeliminasi praktik yang memberatkan ini dan menciptakan sejumlah prinsip akuntansi yang berterima secara umum yang akan memotivasi manajer untuk membuat keputusan ekonomi yang kuat. Nah, kemudian kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan. Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan implikasi keperilakuan terhadap prinsip akuntansi secara umum dan khususnya terhadap pajak tangguhan yang mengilustrasikan perlunya untuk mempertimbangkan aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi itu sendiri. Yang pertama adalah efek samping, kemudian profesi kuat, analogi pengendalian manajemen, entitas anak yang tidak dikondisikan, kemudian kerugian dan laba luar biasa. Adapun area menjadi perhatian sekarang, masih terdapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan karena
Praktik tersebut dapat mengondisikan keputusan manajerial dengan cara menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Area tersebut utamanya dijelaskan dalam bagian berikut. Yang pertama, menyatukan kepentingan, kemudian pendanaan di luar neraca, kemudian kredit pajak investasi, kemudian perlindungan melalui pengungkapan dan pengendalian internal. Nah, pembahasan terakhir yang akan kita bahas yaitu contoh kasus dan penyelesaiannya. Di sini kami mengambil kasus dilema etika pada perusahaan Enron dan Toshiba. Nah, kasus tersebut terjadi pada tahun 2015. Kasus kecurangan dilakukan oleh akuntan. Pada kasus akuntan dalam ranah privat, kasus Enron adalah yang paling mengejutkan ya. Akibat kasus tersebut, hampir bursa saham di seluruh dunia mengalami gejolak hingga berujung pada anjloknya harga pasar saham waktu itu. Selain Enron, kasus yang mengejutkan di tahun 2015 adalah terungkapnya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba. Alasan kedua perusahaan tersebut melakukan kecurangan hampir serupa, yakni mempertahankan citra perusahaan dengan nilai laba yang ditinggikan agar investor tetap menaruh ketertarikan pada perusahaan. Ini menurut Simbolon tahun 2015. Semenjak era kasus Enron hingga Toshiba, sejatinya penelitian yang berfokus pada praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, sudah sangat banyak dilakukan. Fokus tersebut mencakup tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan oleh pembuat laporan keuangan, hingga cara bagaimana sih memitigasi faktor pendorong praktik kecurangan. Nah, adapun analisis dan penyelesaiannya dapat dilihat di layar teman-teman bahwa perlu atau penting bagi akuntan untuk mendapatkan pendidikan karakter yang berkaitan dengan penanaman nilai religius dan nilai-nilai bermuatan moral lainnya seperti nilai budi luhur yang ada pada budaya Nusantara agar dapat menjadikan akuntan yang lebih etis dan jujur. Kemudian perlu kiranya untuk dilakukan pengetatan standar dalam peraturan akuntansi perpajakan guna memitigasi praktik rekonsiliasi fiskal laporan keuangan yang mengarah pada praktik manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak. Nah, kemudian perlunya perubahan dan penerapan budaya kerja yang baru dalam menentukan sistem target perusahaan dan lingkungan perusahaan yang bersih. Kemudian perlu juga adanya pendekatan teori kontingensi dalam mempelajari dan mengevaluasi secara mendalam terhadap perilaku organisasi seperti sistem pengendalian perusahaan dan kinerja anggotanya, mulai dari atasan hingga bawahan, khususnya terhadap evaluasi integritas manajemen perusahaan Enron dan Toshiba. Saya rasa demikian, itulah pembahasan atau materi yang sudah kita bawakan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.